6G udah mulai dicoba di beberapa tempat. Triliunan alat di sekitar kita dari kulkas, mobil, sampai lampu jalan udah saling ngobrol. Dunia bakal nyiptain kerjaan yang belum pernah ada. Jangan takut nyoba hal baru. Tetap fleksibel dan siap buat berubah. Tahun 2030 itu bukan tentang masa depan yang serem, tapi masa depan yang penuh potensi. Pernah kepikiran nggak gimana sih rasanya hidup di masa depan? Bukan yang di film-film robot perang ya, tapi yang beneran bakal kita hadapin sebentar lagi. Nah, kebetulan banget, gua kan nanya ke beberapa AI, kayak apa sih dunia kita di tahun 2030? Ini bukan ramalan hantu ya, tapi dari data dan riset beneran, bakal ngubah cara kita hidup, kerja, bahkan nongkrong bareng. Lu siap nggak diajak jalan-jalan ke tahun 2030? Jadi selama 10 menit ke depan, kita bakal kupas tuntas tahun demi tahun gimana AI ini bakal ngebentuk tahun 2030. Dan apa aja dampaknya buat kita semua. Oke, kita mulai dari sekarang banget ya. Coba ingat-ingat dari tahun 2025 aja nih. AI yang bisa bikin gambar atau tulisan itu udah booming banget kan. AI udah dipakai di mana-mana. Dan digitalisasi juga makin cepet. Tapi percaya deh, itu baru awal. Kecepatan AI itu bukan cuma nambah dikit-dikit, tapi makin lama makin gila. Ibaratnya dulu bikin sesuatu butuh 10 tahun. Sekarang karena AI bisa cuma 2-3 tahun doang. Jadi di tahun 2030 nanti, kita nggak cuma ngerasain peningkatan biasa, tapi bakal ada perubahan gede-gedean yang bikin hidup kita beda banget. Di tahun 2025 sampai 2026 ini, AI yang udah ada bakal makin kuat pondasinya. Perusahaan-perusahaan gede itu bakal makin sering pakai AI buat ngecek data biar lebih ngerti konsumennya. Bikin layanan pelanggan jadi lebih personal, kayak asisten customer service yang ngerti banget keinginan lu. Dan ngatur pengiriman barang biar makin efisien. Nah, di masa ini juga kerjaan-kerjaan yang gitu-gitu aja di kantor mulai banyak yang dipegang sama AI. Tugas yang diulang-ulang yang bisa ditebak polanya, kayak masukin data, ngelayanin pertanyaan pelanggan yang standar, atau ngecek laporan keuangan yang rutin. Itu semua bakal makin banyak diganti sama software AI dan robot. Bukan berarti dipecat massal ya, tapi lebih ke penyesuaian peran. Perusahaan jadi lebih efisien dan karyawannya mungkin dialihin ke kerjaan yang butuh mikir lebih keras atau ide-ide baru. Buat kita sebagai konsumen, asisten AI bakal makin pinter dan peka. Rumah pinter atau smart city sekarang beneran jadi pinter banget. Mereka bahkan bisa nebak kapan kita mau nyalain AC, ngatur pemakaian listrik biar hemat, dan bikin kita nyaman banget di rumah. Kayak punya asisten pribadi yang tahu semua keinginan lu tanpa perlu disuruh. Masuk ke tahun 2027. AI itu udah nggak cuma jadi aplikasi tambahan doang, tapi udah nempel banget sama kehidupan kita. Kota-kota pinter mulai nunjukin kecanggihannya. AI bakal ngatur lalu lintas secara real time biar nggak macet. Ngatur pemakaian energi di gedung-gedung biar efisien. Bahkan bisa nebak kapan jalanan atau jembatan butuh dibenerin. Bayangin kemacetan di Jakarta bisa berkurang drastis berkat lampu merah yang diatur sama AI. Di pabrik dan urusan logistik, robot-robot canggih yang pakai AI udah jadi standar banget. Gudang-gudang udah otomatis semua. Pabrik jalan 24 jam sehari. Manusia tinggal ngawasin aja. Ini bikin produksi makin cepat dan biaya jadi murah. Barang-barang jadi lebih gampang kita dapetin. Di bidang kesehatan, AI bikin revolusi gede. AI ngebantu dokter diagnosa penyakit lebih cepat dan akurat banget. Bisa analisis data genetik kita buat ngasih pengobatan yang pas banget buat kita. Bahkan bantu nemuin obat baru. Telemedis alias konsultasi dokter online udah jadi hal yang biasa. Dokter dibantu AI biar makin mantap layanannya. Tapi barengan sama kemajuan ini, ada juga tantangan serius. Isu etika AI. Apakah AI itu adil atau ada biasnya? Terus soal keamanan cyber yang makin canggih. Ini tuh jadi perhatian utama pemerintah dan berbagai organisasi udah mulai bikin aturan main biar AI dikembangin dengan tanggung jawab. Karena kita tahu teknologi sekuat AI ini bisa jadi pisau bermata dua. Nah, sekarang kita sampai di tahun 2029. Ini dia puncaknya. Di tahun ini kita bakal ngeliat gimana AI bener-bener ngerubah segalanya. Kondisi hidup kita di seluruh dunia bakal beda banget sama sekarang. Internet makin gila dan melimpah ruah. Internet 5G udah nyebar kemana-mana. 6G udah mulai dicoba di beberapa tempat. Triliunan alat di sekitar kita dari kulkas, mobil, sampai lampu jalan udah saling ngobrol, ngehasilin data segudang, dan itu jadi harta karun paling berharga.
Dan AI adalah otaknya yang ngolah semua itu. Otak makin padat, tapi AI yang ngatur. Jadi kota-kota gede itu makin sesak. AI jadi satu-satunya cara buat ngatur kerumitan ini. Dari sistem listrik pintar yang ngatur energi biar nggak boros, sampai transportasi tanpa supir yang bikin lancar. Tanpa AI, kota-kota besar bisa-bisa macet total dan nggak terkendali. Perubahan iklim makin nyata. AI jadi penyelamat. Dampak perubahan iklim makin kerasa banget. AI jadi senjata utama kita buat ngurangin dampaknya. AI bisa nebak cuaca ekstrim, mengatur pemakaian energi matahari atau angin biar efisien, sampai pertanian super canggih yang hemat air dan pupuk. Sawah-sawah bisa panen lebih banyak pakai sumber daya lebih dikit. Dan ini penting banget buat ngasih makan semua orang. Kesenjangan sosial. Walaupun teknologi makin maju, bahaya kesenjangan antara yang punya teknologi dan yang nggak punya bisa makin gede kalau nggak diurusin. Akses ke teknologi dan pendidikan AI itu jadi penentu banget siapa yang bisa sukses di masa depan. Kerjaan rutin udah diambil alih total. Kerjaan-kerjaan yang itu-itu aja dan gampang ditebak udah bakalan otomatis semua. Kita bakal jarang lihat kasir di toko. Kerja gudang jadi makin dikit dan lebih banyak drone yang nganterin barang. Ini menurut gue bukan cuma ide lagi, tapi udah jadi kenyataan. Kesehatan jadi lebih personal dan proaktif. Pengobatan itu sekarang jadi pencegahan. Dokter pakai AI buat ngebantu diagnosa yang akurat banget. Alat yang kita pakai kayak smartwatch bisa ngawasin kesehatan kita terus-terusan. Ngasih peringatan dini kalau ada masalah, bahkan sebelum kita ngerasa sakit. Ancaman hacker makin gila. AI yang lawan serangan cyber dari para hacker makin pinter dan terorganisir. Jadi sistem keamanan cyber yang pakai AI itu wajib banget, nggak bisa ditawar. Data kita aman berkat AI yang terus-terusan ngelawan serangan. Nah, ini nih pertanyaan paling penting dan sering ditanyain. Gimana sih nasib kita manusia di tahun 2030 pas AI udah gantiin banyak kerjaan? Jujur ya, ini bukan kayak film Terminator yang robotnya menguasai dunia. Ini lebih ke perubahan gede-gedean di dunia kerja. Ada 3 jenis kerjaan nih yang bakal kena dampaknya. Pertama, kerjaan yang hilang karena udah diotomatisasi total. Ini kerjaan yang berulang-ulang, menurut aturan dan gak butuh mikir kritis atau ngobrol sama orang. Contohnya masukin data, operator mesin yang kerjanya gitu-gitu aja, atau yang layanin pertanyaan standar di call center. Ribuan kerjaan ini bakal diotomatisasi habis-habisan. Ini bakal bikin banyak orang harus cari kerjaan baru. Jadi penting banget buat siap-siap. Kedua, kerjaan yang berubah pakai AI biar lebih keren. Ini kategori paling banyak. Kerjaan-kerjaan dokter, pengacara, guru, jurnalis, arsitek, sampai seniman atau penulis. AI nggak bakal gantiin mereka, tapi AI jadi asisten super mereka. Dokter bakal pakai AI buat analisis jutaan data pasien. Pengacara buat nyari info hukum yang cepat. Guru buat bikin materi pembelajaran yang pas buat tiap murid. Kerjaan mereka jadi lebih efisien, akurat, dan mereka bisa fokus ke hal-hal yang butuh sentuhan manusia. Kayak empati, kreativitas, dan nentuin keputusan yang ada nilai etisnya. Dan yang ketiga, kerjaan baru yang muncul karena adanya si AI. Nah, ini nih yang paling seru. AI itu nggak cuma ngilangin kerjaan, tapi juga bikin kerjaan baru yang dulunya nggak pernah ada. Kita bakal ngelihat orang yang ngelatih AI, mereka yang ngasih data dan ngajarin AI pintar. Prompt engineer, ini kayak sutradara buat AI, mereka yang bikin perintah AI ngasilin sesuatu yang keren. Teknisi robot, orang yang benerin dan ngerawat robot-robot yang udah dipakai di mana-mana. Seniman atau kreatif yang pakai AI, mereka yang pakai AI sebagai alat buat bikin karya seni atau tulisan yang makin keren. Pembimbing belajar personal, guru manusia yang kerja bareng platform AI buat ngebimbing siswa satu persatu. Perancang dunia virtual, metaverse architect, mereka yang bikin dunia-dunia virtual yang makin populer. Banyak ya kerjaan-kerjaan baru yang dihasilin karena adanya AI. Kuncinya itu adaptasi. Lu yang mau investasi buat belajar skill baru dan ningkatin skill yang udah ada, apalagi skill yang susah banget diotomatisasi, kayak kreativitas, mikir kritis, kerja sama tim, dan empati, itu bakal jadi paling dicari. Kita nggak bakal saingan sama AI, tapi kita bakal kerja bareng dia. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Sebagai individu, ini adalah era di mana kita harus jangan pernah berhenti belajar. Cari tahu tentang AI dan data. Pahami gimana AI bekerja dan gimana kita bisa manfaatin dia. Fokus ke skill manusia, kembangin kemampuan mikir kritis, nyelesain masalah yang rumit, jadi kreatif, komunikasi yang bagus, dan empati. Ini adalah kelebihan kita yang nggak bisa ditiru AI.
Dunia bakal nyiptain kerjaan yang belum pernah ada. Jangan takut nyoba hal baru. Tetap fleksibel dan siap buat berubah. Pemerintah dan lembaga juga punya peran gede. Mereka harus investasi di pendidikan tentang AI. Bikin jaringan pengamanan sosial yang fleksibel. Misal, bantuan buat yang kehilangan kerjaan karena AI. Dan bikin aturan yang dukung inovasi tapi tetap etis. Mereka harus mastiin perubahan ini berjalan seadil mungkin buat semua orang. Tahun 2030 itu bukan tentang masa depan yang serem, tapi masa depan yang penuh potensi. Potensi buat hidup lebih sehat, kerja lebih efisien, dan bikin masyarakat yang lebih pinter dan berkelanjutan. Tapi potensi ini cuma bakal kejadian kalau kita semua mau siap-siap, adaptasi, dan kerja bareng. Bahkan video gue ini, full yang bikin skrip adalah AI. Gue cuma baca teleprompternya aja yang udah dia bikin. Gimana menurut lo? Udah siap belum nih buat tahun 2030? Tulis di komen.